Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil TBL komputasi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rifaldi dengan NIM 1525035 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nanda Yohana dengan NIM 1525037. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Pamuji dengan NIM 1525039. Perkenalkan, saya Elvira Rahmadani dengan NIM 1525041. Perkenalkan, nama saya Gadis Tisna Juliani dengan NIM 1525043. Perkenalkan, nama saya Clement Zevanya Nadia dengan NIM 1525045. Perkenalkan, nama saya Izab Nurfahmi Farhan dengan NIM 1525047. Perkenalkan, nama saya Magalisa Ramandani dengan NIM 1525049. Perkenalkan, nama saya Putra Bila Khair dengan NIM 1525051. Perkenalkan, nama saya Roja Rohma dengan NIM 1525053. Perkenalkan, nama saya Bima Ditya Nugroho dengan NIM 1525055. Perkenalkan, nama saya Miracle Zepania dengan NIM 1525057. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rul Akram Badila dengan NIM 1525059. Perkenalkan, nama saya Rika Madanti dengan NIM 1525061. Perkenalkan, nama saya Zulika dengan NIM 1525063. Perkenalkan, nama saya Rizati Rahma dengan NIM 1525065. Oke, selamat menyaksikan. Baik, latar belakangnya yaitu pemisahan CO2 dan CH4 penting untuk meningkatkan kualitas gas alam dan biogas karena CO2 menurunkan nilai kalor serta dapat menyebabkan korosi. Salah satu teknologi yang efektif adalah membran polimer PIM 1 yang memiliki selektivitas tinggi terhadap CO2 dan lebih hemat energi dibandingkan metode konvensional. Penelitian ini menggunakan model solution diffusion, neraca massa, dan simulasi MATLAB untuk menganalisis pengaruh luas membran terhadap kinerja pemisahan. Parameter yang dievaluasi meliputi flux gas, kemurnian, dan recovery CO2 guna menentukan desain membran yang paling efisien sebagai dasar pengembangan sistem pemisahan gas skala lebih besar. Saat ini terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana memformulasikan model solution diffusion sederhana untuk proses pemisahan gas menggunakan membran polimer berbasis PIM. Yang kedua yaitu bagaimana penyelesaian sistem neraca massa pada permodelan membran tersebut. Yang ketiga, bagaimana melakukan optimasi parameter desain membran menggunakan simulasi MATLAB. Dan yang terakhir yaitu bagaimana visualisasi hubungan trade-off antara nilai recovery dan luas area membran yang dihasilkan dari simulasi. Terdapat 4 tujuan utama pada proyek kami. Yang pertama, memformulasikan model solution diffusion, di mana tujuan ini yaitu dengan membuat model solution diffusion sederhana untuk menggambarkan mekanisme pemisahan gas membran polimer berbasis PIM. Yang kedua, menyelesaikan neraca massa. Tujuan ini yang dimaksud yaitu dengan menyelesaikan neraca massa pada sistem agar diketahui perubahan aliran serta komposisi gas selama proses pemisahan. Yang ketiga, optimasi parameter desain membran. Tujuan ini yaitu dengan mengoptimalkan parameter desain membran menggunakan simulasi MATLAB agar diperoleh kinerja pemisahan gas yang lebih optimal. Dan yang terakhir yaitu memvisualisasikan trade-off recovery dan luas membran. Tujuan ini yaitu dengan melihat hubungan antara recovery dan luas membran sehingga dapat dianalisis perubahan pengaruh parameter desain terhadap performa pemisahan gas. Pada konsep dasar ini digunakan membran berbasis polimer of intrinsic microporosity atau PIM 1 untuk proses pemisahan gas. Membran merupakan lapisan tipis semi permeable yang mampu memisahkan komponen gas secara selektif. PIM 1 memiliki struktur polimer yang kaku sehingga membentuk rongga mikropermanen. Struktur tersebut menyebabkan permeabilitas gas menjadi tinggi dan selektivitasnya baik terhadap pemisahan karbon dioksida dan metana. Pada proses pemisahan ini, gas karbon dioksida itu lebih mudah berdifusi melewati membran dibandingkan metana karena ukuran kinetiknya itu lebih kecil. Pemisahan gas biasanya dilakukan menggunakan model solution diffusion atau biasanya terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu gas larut pada permukaan membran, tahap kedua gas berdifusi melewati membran akibat adanya perbedaan tekanan, tahap ketiga yaitu gas keluar menuju sisi permeable.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam model dan asumsi matematis. Dalam penelitian ini, kami menggunakan model solution diffusion untuk mensimulasikan proses pemisahan gas CO2 dan CH4 melalui membran PIM1. Model ini menjelaskan bahwa gas berpindah melalui 3 tahap. Tahap pertama itu adalah solusi, yaitu molekul gas terlebih dahulu larut ke dalam matriks polimer. Lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu difusi. Gas yang sudah larut berpindah melewati membran karena ada perbedaan tekanan parsial. Nah, tahap yang terakhir yaitu desorpsi. Jadi, di desorpsi ini gas keluar dari membran dan bergerak ke sisi permeat. Nah, pada membran PIM1, gas CO2 lebih mudah melewati dibandingkan CH4 karena memiliki kemampuan untuk menyebar dan larut lebih baik. Akibatnya, kemampuan CO2 untuk melewati membesar sehingga proses pemisahan bisa berlangsung lebih baik. Lanjut ke asumsi. Untuk membuat model lebih sederhana dan lebih mudah diuji di MATLAB, beberapa asumsi kita gunakan. Misalnya seperti sistem berada dalam kondisi stabil, sehingga tidak ada perubahan seiring berjalannya waktu. Perpindahan massa terjadi hanya dalam satu arah, yaitu sepanjang tebal membran. Flux gas, permeabilitas, dan temperatur dianggap konstan, sehingga ketebalan membran dianggap seragam. Variabel yang diubah hanyalah luas membran, sedangkan parameter lainnya dijaga tetap tidak berubah. Pengaruh fouling, swelling, plasticization, physical aging, dan reaksi kimia tidak diperhatikan agar analisis lebih berfokus pada dampak daripada luas membran. Berdasarkan model dan asumsi yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan perhitungan matematis yang ditampilkan pada slide berikutnya. Berdasarkan model sebelumnya, proses simulasi dilakukan menggunakan beberapa persamaan utama. Persamaan pertama adalah persamaan flux. Persamaan ini digunakan untuk menghitung laju perpindahan gas melalui membran. Persamaan ini bertuliskan JI sama dengan PI per L dikali PF min PP, di mana JI adalah flux gas, PI merupakan permeabilitas membran terhadap gas, L adalah ketebalan membran, sedangkan PF dan PP merupakan tekanan parsial pada sisi feed dan permeat. Semakin tinggi permeabilitas dan beda tekanan, maka flux gas akan semakin besar. Setelah flux gas ini diperoleh, jumlah gas yang berhasil melewati membran dihitung menggunakan persamaan Ni sama dengan Ji dikali A dikali T. Artinya jumlah gas yang lolos dipengaruhi oleh flux, luas membran, dan waktu operasi. Selanjutnya dilakukan neraca massa menggunakan persamaan F sama dengan P plus R. Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah aliran gas yang masuk harus sama dengan jumlah gas yang keluar sebagai permeat dan retentat. Terakhir, kinerja membran dievaluasi menggunakan dua parameter, yaitu purity and recovery. Purity menunjukkan tingkat kemurnian CO2 pada aliran permeat. Semakin tinggi purity, berarti semakin sedikit CH4 yang lolos. Sedangkan recovery menunjukkan presentasi CO2 dari aliran umpan yang berhasil dipisahkan. Semakin tinggi recovery, semakin banyak CO2 yang berhasil diperoleh. Jadi alur perhitungannya dimulai dari menghitung flux gas, kemudian jumlah gas yang melewati membran, dilanjutkan neraca massa, dan diakhiri dengan perhitungan purity serta recovery sebagai indikator kinerja membran. Pada penelitian ini, simulasi dilakukan menggunakan MATLAB dengan metode parameter swap yang mengubah nilai luas membran secara bertahap untuk melihat pengaruh terhadap kinerja pemisahan gas. Simulasi menggunakan model solution diffusion, di mana gas terlebih dahulu larut ke dalam membran, kemudian berdiskusi menembus membran. Melalui MATLAB dilakukan perhitungan beberapa parameter penting, yaitu fluksi gas, jumlah permeat, neraca massa, purity, dan recovery. Hasil dari setiap variasi luas membran kemudian dibandingkan untuk menentukan luas membran yang memberikan performa paling optimal. Selain mempercepat proses perhitungan yang cukup kompleks, MATLAB juga memudahkan visualisasi hubungan antara membran dengan recovery. Analisis simulasi menjadi lebih mudah dan akurat. Pada simulasi MATLAB, langkah pertama adalah memasukkan parameter input, yaitu permeabilitas CO2 dan CH4, ketebalan membran, tekanan feed dan permeat, komposisi gas umpan, laju alir feed, serta variasi luas membran dari 5-25 meter persegi. Selanjutnya, MATLAB menghitung flux gas menggunakan persamaan solution diffusion, yaitu Ji sama dengan Pi dibagi L dikali Pf dikurang Pp. Persamaan ini digunakan untuk mengetahui laju perpindahan gas melalui membran, dan semakin besar permeabilitas dan perbedaan tekanannya, nilai fluksnya semakin besar. Sedangkan ketebalan membran yang lebih besar akan menurunkan nilai fluksnya. Setelah itu dihitung juga nilai jumlah gas yang melewati membran menggunakan persamaan Ni sama dengan Ji dikali A dikali T, yang artinya jumlah gas yang lolos dipengaruhi oleh nilai flux, luas membran, dan waktu operasinya. Berikutnya dilakukan juga neraca massa dengan persamaan F sama dengan P tambah R,
yang menunjukkan bahwa jumlah gas yang masuk sama dengan jumlah gas yang keluar sebagai permeat dan juga rententat. Setelah itu diperoleh juga hasilnya, MATLAB menghitung purity, yaitu presentasi CO2 pada aliran permeat, serta recovery dari presentasi CO2 dari aliran umpan yang berhasil dipisahkan oleh membran. Dan terakhir, seluruh hasilnya ditampilkan bentuk grafik dan juga tabel, seperti grafik hubungan luas membran terhadap recovery, purity, serta grafik trade-off, sehingga dapat ditentukan luas membran yang memberikan kinerja pemisahan yang paling optimum. Oke, berikutnya implementasi MATLAB. Struktur program MATLAB disusun untuk mensimulasikan pemisahan gas CO2 dan CH4 menggunakan membran pin 1 berdasarkan model solution diffusion. Program pertama dimasukkan parameter yang berdasarkan jurnal permeabilitas CO2, permeabilitas CH4, ketebalan membran, dan juga perbedaan tekanan dengan ditambahkan juga faktor konversi di sini untuk satuan non-SI. Berikutnya, setelah semua parameter dimasukkan, program menghitung flux masing-masing gas berdasarkan persamaan flux, yaitu flux gas sama dengan permeabilitas dibagi ketebalan membran dikali dengan perbedaan tekanan. Dapat dipahami bahwa semakin tinggi permeabilitas dan beda tekanan, maka flux akan semakin besar. Sebaliknya, semakin tebal membran, flux akan semakin kecil. Ditambahkan juga 5 variasi luas membran, yaitu 5, 10, 15, 20, dan 25 meter persegi. Variasi ini digunakan untuk melihat bagaimana perubahan luas membran mempengaruhi jumlah gas yang dipisahkan. Di sini digunakan juga waktu operasi 3.600 detik atau sekitar 1 jam, dan perhitungan permeat. Permeat adalah jumlah gas yang berhasil melewati membran, dihitung menggunakan persamaan jumlah gas yang berhasil melewati membran sama dengan flux dikali luas membran dikali waktu operasi. Berikutnya dihitung purity atau tingkat kemurnian CO2 pada aliran permeat. Perhitungan menggunakan persamaan purity CO2 per CO2 plus CH4 dikali 100%. Di sini semakin besar purity berarti kandungan CO2 pada hasil pemisahan semakin tinggi. Data feed juga dilakukan asumsi untuk data feed, yaitu total aliran umpan sebesar 500 mol per jam dengan komposisi 40% CO2 dan 60% CH4. Tambahkan juga recovery untuk menunjukkan persentase CO2 yang berhasil dipisahkan dari aliran umpan. Semakin tinggi nilai recovery, semakin banyak CO2 yang berhasil dipisahkan. Retentate adalah gas yang tidak berhasil melewati membran. Perhitungan sederhana yaitu jumlah gas pada feed dikurangi jumlah gas pada permeat. Dengan demikian dapat diketahui beberapa banyak CO2 dan CH4 yang masih tertahan di sisi feed. Nah, output hasil yang akan ditampilkan berupa tabel dan juga grafik yang menunjukkan hubungan antara recovery dan purity, sehingga dapat dilihat apakah peningkatan recovery juga meningkatkan kemurnian CO2 atau justru terjadi trade-off. Kemudian ada parameter input simulasi. Parameter yang digunakan ada permeabilitas CO2 dengan nilai 2300 barer, permeabilitas CH4 dengan nilai 125 barer, ketebalan membrannya 46 mikrometer, tekanan feednya 10 bar, tekanan permeat 1 bar, delta P 9 bar, kemudian komposisi CO2 feed ada di angka 40%, komposisi CH4 feed ada di angka 60%. Laju alir feed yang digunakan bernilai 5.000 mol per jam dengan luas membran sekitar 5 hingga 25 meter persegi. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke implementasi MATLAB, di mana kita akan memindahkan rumus-rumus ini atau penggunaan langkah-langkah ini kita pindahkan untuk ke MATLAB untuk menemukan hasilnya. Lalu kita lihat di sini ada dalam implementasi MATLAB itu ada 5 langkah, yang dimana itu 5 rumus. Ada menghitung flux, terus menghitung jumlah permit, ketiga ada menghitung neraca massa, 4 menghitung purity, dan yang kelima ada menghitung recovery. Yang dimana saya sudah masukkan ya ke MATLAB. Jadi di sini kita ketik CLC dan clear, lalu kita masuk ke data membran, yang dimana data membran ini bisa kalian dapat di sini nih, dimana untuk menghitungnya kan, yang dimana ada permeabilitas CO2, CH4, dan yang sudah teman saya jelaskan, yang sudah dimasukkan datanya yang ada permeabilitas CO2 yang itu 2300 barer. Dalam sini kita perlu menjelaskan juga dalam satuan apa, itu ada thickness atau ketebalan membran, lalu ada delta P dan konversinya.
Yang pertama kita masuk ke rumus yang pertama, itu langkah pertama tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu hitung flux. Yang dimana rumus tadi sini. Nah, ini ada permeabilitas dibagi ketebalan dikali delta P. Nah, di sini kita masukkan rumusnya nanti ya. Jadi kita ketik aja tadi nilai dari permeabilitas CO2 dan dikali konversinya, ingat dikali konversi. Dikali conversion dibagi ketebalan si nilai ketebalan ini. Jadi ini kali ini dibagi konversi. Nah, lalu nanti setelah udah dapat itu dikali delta T. Setelah dari rumus dihitung flux, kita memasukkan data variasi luas membran. Nah, dimana kalau teman-teman cari di mana variasinya itu ada di sini. Yang dimana ada 5, 10, 15, 20, 25. Itu dengan satuan M pangkat 2. Itu juga teman saya sudah jelaskan, kita tinggal masukkan saja ke data MATLAB kita. Habis itu di waktu pengoperasi. Jadi waktu operasi yang kita gunakan itu adalah T sama dengan 3600. Kenapa 3600? Karena waktu operasinya itu 1 jam. Yang dimana 1 jam itu kita ubah ke detik. Yang dimana 60 menit kita ubah ke second. Jadinya 3600 detik. Lalu kita masuk ke rumus kedua ya teman-teman. Yang dimana kita menghitung jumlah PMID. Dimana di sini kita bisa lihat yaitu dari PMID CO2 itu ada si hasil flux dikali dengan atau variasi luas membran dikali dengan waktunya. Lalu yang CH4 juga permeabilitas CH4 itu kita masuk ke rumus kita ke purity and recovery. Purity and recovery. Yang dimana rumus keempat dan rumus kelima. Yang dimana di sini kita masuk purity dari permeabilitas CO2. Jadi purity sama dengan permeabilitas CO2 dibagi dengan perkalian dari permeabilitas CO2 ditambah CH4. Jadi kali 100. Ini yang saya kan kita masukin dulu lah dari data-data ini supaya nanti setelah kita run perhitungannya nanti akan dijelaskan di samping setelah kita run nanti. Lalu setelah itu ada basis dan fit simulasi. Basis dan fit simulasi yang ini. Nanti bisa kita bilang itu ya fit total kan. Kan fit per menit. Ya. Dari mana tadi fit totalnya kalau teman-teman lihat itu ada di 5000. Yang dimana lajur alil fit itu 5000 mol per jam. Setelah kita masukkan, kita gunakan recovery lagi. Hitungannya kita masukkan dengan rumus yang di atas seperti purity. Namun bedanya dia tidak dikali atau dibagi dengan permeabilitas CO2. Nah, ini kalau kita mencari purity dan recovery dari permeabilitas CO2. Tuh, lalu kita ke return net. Yang dimana rumus penghitungan raca massa. Dimana di sini kita masukkan perhitungannya gimana, rumusnya saja, tidak perlu datanya karena datanya kita sudah masukkan di atas tadi ya. Nanti pas di run datanya dihitung dengan MATLAB itu sendiri. Nah, untuk tampilan hasilnya sendiri kalian bisa ketik tampilan hasil dengan display hasil simulasi, yaitu di saja flux CO2 atau dari permeabilitas CO2-nya, lalu display dari hasil dari flux-nya kan yang sama, lalu flux-nya atau J-nya dari permeabilitas CH4. Nah, kalian bisa ketik seperti ini. Lalu bentuk grafiknya teman-teman bisa ngikut seperti ini ya. Jadi figur plot A purity itu dari 0 atau O. Ini ada orange ya. Ini sebenarnya warna sih. Bisa juga warna. Teman-teman bisa mengikuti kayak gini nanti. Ada X label recovery CO2, terus ada label purity dari CO2. Nah, kalau udah nanti kalian teman-teman save di sini, lalu bisa kalian run. Nanti hasilnya setelah kalian run akan muncul langsung di sini guys, di MATLAB kita. Nah, ini untuk figur yang pertama, ini luas membrannya. Yang kedua, ini ada recovery. Yang ketiga, itu ada recovery dan purity-nya dari CO2. Begitu teman-teman. Nah, untuk Windows di mana Kak? Ini bisa di sini kalian cari ya, Command Windows. Nah, di sini kalian bisa nemu hasil dari Command Windows ya. Hasil simulasi flux CO2 dan flux CH4. Nah, hasilnya nih kalian bisa temukan di sini dari perhitungan tadi. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing untuk ribet ngitung ulang. Jadi teman-teman bisa langsung masukin aja ke MATLAB. Yang dimana MATLAB ini juga berguna untuk penghitungan codingan gitu ya. Jadi kita memisahkan kita. Nah, di sini juga teman-teman bisa langsung masukin saja data kita langsung dapat hasil datanya.
Dan juga kalau teman-teman mau lihat dari sisi grafiknya, teman juga bisa dapat. Tapi balik lagi, kalian harus bisa bikin ini codingan grafiknya. Tapi teman-teman bisa ngikutin kok dari codingan dari saya ini. Oke, selanjutnya implementasi MATLAB pada bagian output simulasi, yang mana pada hasil command window di MATLAB itu menghasilkan hasil simulasi berupa flux CO2 atau karbon dioksida dengan nilai 0,0151 dan juga flux CH4 atau metana dengan nilai 8,192. Nah, pada hasil simulasi ini juga menghasilkan tabel yang mana berupa area, CO2 per menit, CH4 per menit, CO2 retentat, CH4 retentat, purity, dan juga recovery. Yang mana pada area ini adalah luas permukaan membran yang divariasikan. Yang mana kita menggunakan luas permukaan membran sebesar 5, 10, 15, 20, dan juga 25 meter kuadrat. Di mana semakin besar area ini berarti semakin banyak permukaan yang digunakan untuk proses difusi gas. Lalu ada CO2 per menit, yang mana CO2 per menit ini menunjukkan bahwa jumlah CO2 yang berhasil melewati membran. Terlihat bahwa pada luas permukaan membran 5 meter kuadrat menghasilkan 271 mol dan juga pada luas permukaan membran 25 meter kuadrat menghasilkan 1357 mol. Yang mana terlihat bahwa semakin luas membran maka semakin banyak CO2 atau karbon dioksida yang dipisahkan. Pada hal ini sesuai teori pada perpindahan massa karena luas permukaan difusi yang semakin besar. Lalu juga ada CH4 per menit, di mana CH4 ini juga ikut lolos melewati membran. Namun jumlahnya jauh lebih kecil dibanding CO2 atau karbon dioksida karena permeabilitas CH4 jauh lebih rendah. Inilah yang menyebabkan membran tetap selektif terhadap CO2 atau karbon dioksida. Lalu juga ada CO2 retentat, di mana CO2 pada retentat ini tidak berhasil melewati membran. Misalnya pada area 5 meter kuadrat dengan fit CO2 sebesar 2000 mol dan juga CO2 per menitnya 271 mol. Yang mana kita bisa hitung yaitu retentat sama dengan fit CO2 dikurang per menit CO2 dengan nilai 2000 mol dikurang 271 menghasilkan 1729 mol. Yang mana semakin luas membran ini, nilai retentat akan semakin kecil karena semakin banyak CO2 atau karbon dioksida yang berhasil dipisahkan. Lalu pada CH4 retentat, di mana CH4 retentat ini nilainya hampir tetap sekitar 3000 mol, di mana ini menunjukkan bahwa sebagian besar CH4 atau metana memang tertahan oleh membran. Di mana ini merupakan karakteristik membran PIM1 yang memang dirancang lebih permeabel terhadap CO2 atau karbon dioksida. Lalu juga ada purity, di mana pada purity ini semua hasil sekitar 94,85%, di mana artinya dari seluruh gas yang lolos membran, sekitar 95% merupakan CO2 atau karbon dioksida. Dan ini menunjukkan kualitas pemisahan yang sangat baik. Lalu juga yang terakhir itu ada recovery, di mana recovery ini meningkat dari luas permukaan membran 5 meter kuadrat itu menghasilkan 13%, menjadi 68% pada luas permukaan membran 25 meter kuadrat. Yang dimana artinya semakin luas membran, maka semakin besar persentase CO2 atau karbon dioksida yang berhasil diambil dari fit. Dan ini menunjukkan bahwa luas membran sangat mempengaruhi pada efisiensi pemisah. Saya akan membacakan hasil dan analisis grafik tentang purity CO2 versus luas membran. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara purity CO2 dengan luas membran terlihat bahwa nilai purity CO2 relatif konstan, yaitu sekitar 94,85%. Meskipun luas membran ditingkatkan dari 5 hingga 25 meter persegi, hal ini menunjukkan bahwa penambahan luas membran tidak mempengaruhi tingkat kemurnian CO2, tetapi hanya meningkatkan jumlah gas yang dapat diproses atau lolos melalui membran. Purity yang tetap tinggi ini disebabkan karena permeabilitas CO2 lebih besar dibandingkan CH4, sehingga membran lebih selektif dalam memisahkan CO2. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan luas membran berpengaruh pada kapasitas pemisahan, namun tidak mengubah kualitas atau kemurnian CO2 yang dihasilkan. Nah, pada grafik ini, kenapa sih grafiknya datar? Karena luas membran hanya mempengaruhi kapasitas aliran gas, bukan selektivitas membrannya. Selama sifat membran dan kondisi operasi tetap, nilai purity CO2 akan tetap konstan. Oke, di sini dapat terlihat ada grafik recovery CO2 dengan luas membran. Nah, pada grafik ini terlihat bahwa recovery CO2 meningkat seiring bertambahnya luas membran. Nah, nilainya dari 13,57% pada luas 5 meter persegi hingga menjadi 67,84% pada luas 25 meter persegi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar luas area membran, maka semakin besar pula permukaan yang tersedia untuk proses permeasi. Nah, akibatnya semakin banyak gas CO2 yang dapat melewati membran dan berhasil dipisahkan ke sisi permeat. Nah, namun
Peningkatan luas membran juga memiliki konsekuensi, yaitu kebutuhan material membran dan biaya investasi menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam perancangan sistem perlu dipilih luas membran yang memberikan keseimbangan antara kinerja permisahan dan aspek ekonomi. Selanjutnya, grafik trade-off purity recovery. Pada grafik ini dapat dilihat hubungan antara purity dan recovery karbon dioksida. Seiring dengan meningkatnya recovery karbon dioksida dari sekitar 10% hingga 70%, nilai purity karbon dioksida terlihat relatif tetap, yaitu berada di sekitar 94,85%. Artinya, peningkatan recovery tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemurnian karbon dioksida. Namun, untuk memperoleh nilai recovery yang tinggi, diperlukan juga luas membran yang lebih besar, sehingga kebutuhan material dan biaya operasional juga meningkat. Oke, berdasarkan hasil optimasi menggunakan MATLAB, jadi diperoleh luas membran optimum sebesar 25 meter. Pada kondisi ini, sistem menghasilkan recovery CO2 maksimum sebesar 67,84% dengan purity CO2 sebesar 94,85%. Jadi hal ini menunjukkan bahwa luas membran 25 meter merupakan kondisi terbaik dalam rentang simulasi yang dilakukan karena mampu memberikan recovery tertinggi. Sementara itu, nilai purity-nya itu tetap tinggi dan stabil. Oleh karena itu, luas membran 25 meter dipilih sebagai kondisi operasi yang paling optimal dalam penelitian ini. Terima kasih. Kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi MATLAB, peningkatan luas membran PIM 1 dari 5 meter kuadrat menjadi 25 meter kuadrat, yang meningkatkan jumlah CO2 yang berhasil dipisahkan, sehingga nilai recovery meningkat dari 13,57% menjadi 67,84%. Sementara itu, nilai purity CO2 tetap berada pada kisaran 94,85% karena permeabilitas dan selektivitas membran diasumsikan konstan. Dengan demikian, luas membran sangat berpengaruh terhadap efisiensi pemisahan atau recovery, tetapi tidak memengaruhi kemurnian atau purity hasil pemisahan pada kondisi simulasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.